Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya masalah iman itu bukanlah sesuatu yang sifatnya sekunder dalam hidup ini, yang boleh kita abaikan atau kita anggap ringan, atau kita tinggalkan untuk dilupakan. Bagaimana ini boleh terjadi? Padahal ia adalah suatu hal yang ada sangkut pautnya dengan hidup manusia dan dengan penentuan nasib hidupnya. Bahkan iman adalah merupakan masalah penentuan nasib itu yang paling penting begitu. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar orang-orang yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu, maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami dan matikanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Ia bisa membawa manusia kepada kebahagiaan yang abadi atau kepada kecelakaan yang abadi. Sebagaimanapun, ia bisa membawa manusia masuk ke dalam surga atau terjerumus ke dalam neraka. Maka oleh karenanya, ada sesuatu keharusan bagi setiap manusia yang mempunyai akal untuk memikirkannya dan mencari ketenteraman dengan hakikat yang sebenarnya. Secara pengertian, iman adalah kepercayaan yang merasuk ke dalam hati dengan penuh keyakinan, tidak bercampur dengan keraguan sedikit pun, serta memberi pengaruh bagi pandangan hidup, tingkah laku, dan perbuatan. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Surah Al-Baqarah ayat 8. Jadi iman itu bukanlah semata-mata hanya ucapan lidah, sedangkan hatinya tidak percaya dan perbuatannya jauh dari kebaikan. Maka iman itu diperlukan kesesuaian antara keyakinan hati dengan ucapan dan perbuatannya. Wanuqallibu af'idatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwalam marrati wa nazarahum fi tughyanihim ya'mahun. Dan begitu pula kami memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti pertama kali mereka tidak beriman kepadanya, Al-Quran, dan kami biarkan mereka bingung dalam kesesatan. Surah Al-An'am ayat 110. Manusia tanpa keimanan bagaikan sehelai bulu yang diterbangkan oleh hembusan angin, yang tentunya tidak akan tetap pada suatu keadaan dan tidak akan mengetahui sesuatu arah tertentu, serta tidak akan menetap pada satu tempat. Manusia tanpa keimanan bagaikan tidak ada nilai dan akarnya, seperti binatang buas yang jahat yang senantiasa menerkam manusia lainnya. Manusia tanpa keimanan selalu bingung dan ragu, tidak mengetahui hakikat dirinya, tidak mengetahui siapa yang memberikan kehidupan ini dan kenapa suatu saat harus berakhir kehidupan dari dirinya. Wa man arada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanqa wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Orang yang paling sengsara adalah yang krisis iman. Mereka selamanya berada dalam kesengsaraan, kepedihan, dan kehinaan. Tidak ada sesuatu yang dapat membahagiakan, menyucikan, dan mengusir kegundahan dari jiwanya selain keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu
yukhrijuhum minan nuri ilal zulumat. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah pelindung orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Dan orang-orang kafir, pelindung-pelindung mereka adalah setan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Kini sudah saatnya kita menerima dengan ikhlas dan beriman dengan sesungguhnya bahwa tiada ilah selain Allah. Bagaimanapun, sepanjang sejarah kehidupan manusia dari zaman ke zaman telah membuktikan banyak hal dan menyadarkan akal bahwa di balik alam semesta ini ada kekuatan yang maha tinggi yang menciptakan, menguasai, mengatur, dan memelihara alam ini. Ada yang menamakannya dengan sebab pertama, ada yang menamakan akal pertama, ada juga yang menamakan penggerak pertama. Al-Quran dan kitab-kitab suci lainnya memberikan nama Allah terhadap kekuatan yang maha tinggi ini. Kita sebut Tuhan yang maha besar. Tiadalah akal manusia sanggup mengetahui hakikatnya bahwa Allah benar-benar pemilik kerajaan langit dan bumi, bahwa berhala-berhala itu hanyalah tahayul belaka. Para rasul itu benar adanya. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subulan fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Surah Al-An'am ayat 153. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.